Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uqdatan min lisani yafqahu qawli. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Sewajarnya kita syukuri bersama karena itu merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yuk kita sepantasnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini sebelum saya melanjutkan materi yang selanjutnya tentang ekonomi, terlebih dahulu saya ingin mereview kembali tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari-hari sebelumnya. Coba sebutkan dulu judul yang sudah kita pelajari pada hari sebelumnya tentang apa? Judulnya? Sebutkan judulnya apa judulnya? Murabahah. Coba jelaskan kepada saya. Yang dimaksud dengan murabahah itu apa? Ditaruh di bawah. Murabahah itu ya. Coba ditaruh di bawah. Itu murabahah. Dulu. Pertanyaan yang selanjutnya tentang murabahah. Ini sebatas review saja. Taruh di bawah. Taruh di bawah. Pertanyaan yang selanjutnya tentang murabahah. Sebutkan. Taruh di bawah. Sebutkan prinsip-prinsip utama dalam murabahah. Satu, apa itu? Jual beli. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan. Ya, itu ya. Coba yang dimaksud dengan apa? Dengan gharar itu apa gharar? Gharar itu apa? Ketidakjelasan dalam transaksi. Jadi maksud dengan maisir kemudian ya, itu ya. Itu yang berkaitan dengan murabahah. Baik, silakan buka materi yang selanjutnya. Kita akan belajar di sini judul yang akan kita pelajari di sini yaitu apa? Di sini judulnya jual beli salam dan istisna. Dalam transaksi jual beli itu, dalam ekonomi syariah itu ada istilah yang namanya jual beli salam dan istisna. Jual beli salam dan istisna adalah dua jenis transaksi jual beli dalam syariat Islam yang berbeda dalam hal waktu pembayaran dan proses produksi barang. Jadi perbedaan utama dalam jual beli salam di proses apa? Nah itu di proses pembayaran. Jual beli salam dan istisna itu perbedaannya apa? Di situ dalam hal di waktu pembayaran dan proses produksi barang. Jangka waktunya kalau jual beli salam seperti apa? Jangka waktunya kalau jual beli istisna itu seperti apa? Nanti saya akan jelaskan. Jual beli salam, ya. Jual beli salam adalah transaksi di mana pembayaran dilakukan di muka sebelum barang diserahkan. Nah, jadi kalau jual beli salam di sini apa? Di situ
kita membayar uangnya di muka terlebih. Sebelum apa? Sebelum barang itu diserahkan oleh penjual. Makanya kita bayar dulu. Bukan langsung membayar penuh. Majar penuh maksudnya di situ barang masih belum diserahkan. Itu namanya jual beli salam. Sedangkan istisna adalah transaksi di mana pembeli memesan barang untuk dibuat sesuai pesanan dengan kriteria dan spesifikasi tertentu, dan pembayaran dapat dilakukan di muka atau di kemudian hari. Jadi kalau jual beli di istisna itu apa istisna? Ya gitu. Kita memesan apa di situ? Barang terlebih dahulu. Kemudian apa di situ? Dengan spesifikasi tertentu. Salah satu contohnya misalkan apa? Memesan sepeda motor. Memesan sepeda motor yang inden. Dengan warna kan ya, ada warna, ada tipenya, ya merek dan juga tahun berapa. Namanya itu apa di situ? Spesifikasi tertentu. Pembayarannya dapat dilakukan apa di situ? Kalau istisna, pembayarannya bisa dilakukan di awal atau di kemudian hari. Nah, itu perbedaannya. Coba kalau jual beli salam pembayarannya di mana dulu? Di muka. Ya, pembayarannya di muka. Kalau istisna pembayarannya bisa di muka atau di kemudian hari. Kalau istisna seperti itu. Nah, jadi pembayarannya seperti itu. Lebih spesifiknya lagi apa di situ? Jual beli saham. Jual beli salam, pengertian. Jual beli salam adalah transaksi di mana pembeli membayar harga barang di muka sebelum barang tersebut diserahkan oleh penjual. Jadi kita membayar uang terlebih dahulu. Nah, kemudian pada saat apa? Barang masih belum diserahkan. Salah satu contohnya, misalkan memesan apa ya? Salah satu barang, misalkan memesan mebel, lemari atau kursi. Kemudian Anda itu membayar terlebih dahulu. Majar belum full. Kemudian apa di situ? Dikasih waktu ini 2 bulan sudah selesai. Itu namanya jual beli. Kenapa? Karena pembayarannya itu dilakukan di muka, kemudian barangnya masih belum diserah. Salah satu contohnya lagi misalkan membeli beras kepada petani. Membayar uang terlebih dahulu kepada petani. Misalkan saya beli berasnya. Ya, beli berasnya berapa itu? 5 apa yang namanya itu? 5 kilo. 5 apa itu? 5 karung, misalkan 5 karung ya. 5 karung beli beras kepada petani 5 karung. Kemudian berasnya tersebut apa di situ? Berasnya masih belum dipanen, padinya masih belum sampai. Nah, kemudian petani mengatakan bahwa ini masa panennya itu 1 bulan lagi. Tapi uangnya sudah diserahkan kepada petani. Makanya di situ termasuk kepada jual beli istisna apa salam? Jual beli salam. Jual beli salam memang seperti itu. Jadi kategorinya saya tekankan lagi bahwa jual beli salam itu membayar terlebih dahulu barangnya itu kemudian diserahkan. Bagaimana prosesnya? Pembeli membayar harga barang terlebih dahulu, kemudian penjual berjanji akan menyerahkan barang tersebut pada waktu yang disepakati. Jadi itu karena ada yang namanya proses penyerahan barang, entah itu jangka waktunya setengah bulan, entah itu jangka waktunya 1 bulan, tergantung pada perjanjian antara penjual dan juga pembeli. Bagaimana syarat dari jual beli salam tersebut? Barang yang diperjualbelikan harus memiliki spesifikasi yang jelas. Nah, bagaimana spesifikasinya? Itu? Contohnya tadi, misalkan kalau beras itu apa? Beli beras yang bagus, kan ya? Ya. Beli padi apa? Beli beras yang bagus kepada petani, tapi masih belum dipanen, Kemudian apa di situ kan ada beras, kan ada kualitas berasnya ya. Berasnya itu seperti apa, spesifikasinya yang harumnya kayak apa. Kan ada seperti itu. Ya.
Makanya di situ spesifikasi barangnya harus jelas. Kemudian waktu penyerahan harus ditentukan, entah itu waktunya itu 1 bulan sesuai dengan perjanjian antara penjual dan juga pembeli. Dan pembayaran harus dilakukan di muka. Jadi pembayarannya karena itu dilakukan di muka. Kalau jual beli Salah pembayaran muka DP. bukan itu penuh. Ya. Jadi contohnya sudah seperti itu ya. Contohnya. Yang kedua, ada jual beli istisna. Pengertian jual beli istisna adalah transaksi di mana pembeli memesan barang untuk dibuat sesuai pesanan dan kriteria tertentu. Jadi pesanannya sesuai dengan kriteria dari pembeli. Dan juga apa di situ ada namanya kriteria tertentu. Ini salah satu contohnya pemesanan mobil, betul enggak? Iya. Pesan mobil, saya mau pesan mobil dengan kualitas gini. Bisa itu. Dengan kualitas ini dengan kriteria tertentu. Ya. Selain mobil apa lagi? Misalkan ya sepeda motor atau memesan yang namanya kursi atau meja. Tapi itu termasuk kepada kategori apa di situ? Yang istisna. Yang istisna. Kenapa bisa demikian? Kriterianya sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Misalkan mau pesan lemari segambar macan, dibuatkan gambar macan, ya, diukir gambar macan. Ya, jadi gitu. Rumah apa lagi ya? Rumah betul ya, rumah. Memesan rumah dengan desain yang seperti ini. Dengan desain seperti ini, luasnya seperti ini, desainnya seperti ini. Maka di situ apa? Di situ termasuk kepada jual beli istisna. Jual beli istisna apa di situ? Bisa dibayar di muka atau bisa dibayar di kemudian hari atau di pertengahan. Bagaimana proses dari jual beli istisna? Pembeli memberikan pesanan kepada penjual, pembuat barang dengan spesifikasi dan kriteria yang disepakati. Itu ya. Penjual kemudian membuat barang tersebut sesuai dengan pesanan. Jadi itu semua tergantung dari pembeli. Ya, pesanan dari pembeli. Mau kriteria yang seperti apa? Gitu ya. Maka termasuk kepada jual beli istisna. Bagaimana syaratnya? Pesanan harus memiliki spesifikasi yang jelas. Mau pesannya warna apa, kriterianya seperti apa, itu harus spesifikasi yang jelas. Harga harus disepakati. Bagaimana nanti kalau misalkan tidak disepakati yang namanya harga, bagaimana nanti akibatnya? Coba? Tidak kaya lagi. Maka akan terjadi yang namanya kesalahpahaman. Coba buka. Maka terjadi yang namanya kesalahpahaman. Nanti kalau terjadi kesalahpahaman bisa terjadi yang namanya konflik. Maka terjadi yang namanya konflik. Ya, seperti itu ya. Jadi itu harus ada harga harus disepakati. Berapa harganya harus disepakati. Yang kedua, dan proses pembuatan harus sesuai dengan kesepakatan. Kalau misalkan dalam jual beli istisna itu maka barang itu harus sesuai dengan kesepakatan. Proses pembuatan barang harus disepakati. Ya harus sesuai dengan kesepakatan. Bagaimana contohnya di sini? Ini contoh dari jual beli istisna. Seorang pembeli memesan rumah atau mobil yang akan dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Ya, beli mobil yang mereknya ini, yang warnanya seperti ini, ya, dengan cara memesan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Lalu di sini ada perbedaan utama, ya, di sini ya. Di sini ada perbedaan utama di antara jual beli salam dan juga jual beli istisna. Ini ciri-ciri yang utama. Waktu pembayaran.
Jual beli salam, pembayaran dilakukan di muka sebelum barang diserahkan. Bagaimana jual beli istisna? Pembayaran dapat di muka, di tengah atau di akhir tergantung dari kesepakatan. Jadi kalau misalkan kesepakatannya mau dibayar di tengah Pak, sesudah setengah proses pembuatan barang bisa. Kemudian mau bayar kemudian hari Pak setelah barang itu sudah selesai, bisa jadi. Itu jadi jual beli istisna. Bagaimana ciri-cirinya selanjutnya? Proses produksi. Barang sudah ada. Jadi kalau jual beli salam itu barangnya sudah ada, tetapi belum diserahkan. Bagaimana jual beli istisna? Barang dibuat sesuai pesanan. Jadi itu perbedaannya. Kalau jual beli salam di situ karena barangnya sudah ada, belum diserahkan. Tetapi kalau istisna, barangnya masih mau dibuat sesuai dengan kriteria pembeli. Bagaimana objeknya? Barang yang sudah ada atau belum, tetapi spesifikasi dan kualitasnya jelas. Bagaimana kalau jual beli istisna? Barang yang akan dibuat sesuai pesanan dan kriteria tertentu dari pembeli. Jangka waktu pembayaran, ya. Nah, dari itu karena berbagai macam contoh dari perbedaan antara jual beli salam dan juga jual beli istisna. Saya akan berikan contoh kemudian dijawab ya. Kemudian dijawab silakan yang bisa. Saya mau beli barang. Barangnya itu spesifikasinya sudah jelas. Barangnya sudah ada, ya, barangnya sudah ada dengan kriteria tertentu yang saya maksudkan. Kemudian saya membayar di muka. Ya, membayar di muka. Kemudian termasuk kepada apakah itu? Jual beli apa? Salam. Jual beli salam. Kenapa kok jual beli salam? Karena barang yang diperjualbelikan. Ayo kenapa kok termasuk jual beli salam? Rena, ayo kenapa? Karena bayar di muka. Ya, bayar di muka. Kemudian apa di situ? Spesifikasi barangnya sudah jelas. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ya, di sini pertanyaan yang selanjutnya. Saya memesan barang kepada orang lain dengan kriteria tertentu. Salah satu contohnya memesan rumah. Rumahnya itu dengan desain khusus sesuai dengan keinginan saya. Kemudian saya membayar di tengah proses produksinya. Maka termasuk kepada apakah itu? Jual beli istisna. Jual beli istisna. Kenapa? Karena pembayarannya bisa dilakukan di muka, di tengah dan di akhir. Nah, kemudian dan pesanannya sesuai kriteria. Dengan kriteria siapa? Pembeli. Coba. Jadi pesanannya sesuai dengan kriteria pembeli. Coba pertanyaan yang selanjutnya lagi. Silakan dijawab. Ya. Coba jelaskan kepada saya tentang yang dimaksud dengan jual beli salam itu apa? Jual beli salam ialah transaksi di mana pembeli membayar harga barang di muka sebelum barang tersebut diserahkan oleh penjual. Tuh. Coba yang dimaksud dengan jual beli istisna apa? Jual beli istisna adalah transaksi di mana pembeli memesan barang untuk dibuat pesanan sesuai pesanan dan kriteria tertentu, Pak. Yaitu bisa pesanan harus memiliki spesifikasi yang jelas. Ya. Coba sebutkan syarat dalam jual beli salam, apa saja syaratnya? Yang harus memiliki spesifikasi yang jelas. Waktu penyerahan dan pembayaran harus dilakukan di muka. Pembayaran harus dilakukan di muka. Ya.
Coba jelaskan pada saya tentang syarat dari jual beli istisna. Pesanan memiliki spesifikasi yang jelas, harga harus disepakati, dan proses pembuatan harus sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan. Coba berikan contoh satu saja tentang jual beli salam. Contohnya, Seorang pembeli memesan 100 kg beras kepada penjual dan membayar di muka. Penjual berjanji akan menyerahkan beras tersebut setelah panen, biasanya dalam 1 bulan. coba berikan contoh yang lain. Satu saja. Coba berikan yang contoh yang lain. Contohnya, Ya, contoh dari jual beli salam. Yuk. seorang pembeli Terus orang pembeli membeli mobil, Pak, mobil, terus di mana mobil pembeliannya harus bayar muka, Pak. pembeliannya harus dibayar di muka. Coba berikan contoh tentang jual beli istisna. Coba contohnya. Ya, pesan mebel, terus pesan mebel Sesuai dibuat spesifikasi yang ya, spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli. Coba sebutkan syarat dari jual beli istisna apa? pemesanan harus memiliki spesifikasi yang jelas, harga harus disepakati, dan proses pembuatan harus sesuai dengan kesepakatan. Ya. Jadi itu yang berkaitan dengan jual beli salam dan juga jual beli istisna ya. Kemudian itu, Pak. Ya. Ujiannya kan sudah saya katakan tadi. Pelajari semua yang saya sampaikan kepada kalian. Maka termasuk kepada ujian nanti ya. Termasuk kepada ujian. Sudah selesai. Ya, terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam kondisi yang sehat jasmani dan juga rohani kita ya. Dan semoga diberikan kelancaran dalam segala hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Kita jangan lupa ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatihah yang kedua kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita. Sebutkan di dalam hati siapa saja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fatihah yang ketiga kita kirim Fatihah kepada guru-guru kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita ngirim Fatihah kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya semoga kita dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ivan
Ivan Wahyudi, mau David, mau Fawait ada nggak? Ayah, Renata, Wildan Firdausi, mana Wildan? Zainur Rahman, Musyafiq. Ya Allah. Silakan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wa faqihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.